Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 6, mata kuliah Kecerdasan Artifisial Lanjutan, dan kami di sini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Prediksi Nilai Tukar USD to WDR menggunakan model LSTM. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Ya, kelompok 6 terdiri dari Adi Agus Sugianto, Maulana Faizal Rasidan, Emijilan Rusmin Gepo atau saya sendiri, Setiawan Permana, dan juga Ezra Darel Prasetya Pangaribowo. Oke, kita langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada pendahuluan latar belakang. Oke, latar belakang ini berisi dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika USD, sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan sering mengalami fluktuasi yang sulit diprediksi. Ya, maksudnya gimana? Yaitu penelitian itu sebenarnya berangkat dari permasalahan yang akhir-akhir ini tuh cukup krusial ya di bidang ekonomi. Kita tahu harga dolar dan rupiah itu rupiahnya lagi turun rendah banget ya. Sekarang tuh kalau nggak salah harganya rupiah tuh 1 dolar tuh setara 16.000 ya. Nah, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini berdampak besar banget terhadap perdagangan, investasi, bahkan kebijakan pemerintah. Kemudian metode statistik konvensional seperti regresi linear dan ARIMA, ya seperti yang kita tahu memang sering digunakan, tapi memiliki keterbatasan dalam menangani data ekonomi yang kompleks dan tidak linear. Nah, oleh karena itu kami mencoba menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan buatan, khususnya LSTM ini atau Long Short Term Memory. Mengapa demikian? Karena LSTM ini terkenal efektif ya dalam mengenali pola data di alat waktu atau time series gitu. Nah, kalau diibaratkan itu kenapa bisa dibilang efektif? Efektif. Jadi metode statistik seperti regresi linear atau ARIMA itu, dia tuh seperti kayak orang yang menebak tren, hanya berdasarkan pola angka terakhir aja. Mereka punya rumus tetap, tapi dirasa kurang fleksibel kalau pola datanya berubah. Sedangkan kalau data data kayak mata uang rupiah gini kan kayak mata uang ini kan berubah-ubah ya dia tuh ya. Bisa turun ke 15.000, bisa turun ke 14.000 atau naik ke 16.000 bahkan 17.000, 18.000. Kita nggak tahu ya. Nah, sementara LSTM itu seperti ya dia tuh kayak kayak orang yang bisa mengingat kejadian penting dari minggu, bulan atau bahkan tahun lalu dan ngehubungin dengan kondisi yang sekarang. Jadi dia tuh nggak berdasarkan pola angka terakhir aja gitu. Jadi ya LSTM punya keunggulan dalam memahami hubungan jangka panjang dan itu sangat penting dalam memprediksi nilai tukar yang ya naik turun fluktuatif kayak gini. Dan tujuan kami dalam proyek ini adalah untuk mengembangkan gimana model STM yang mampu memprediksi nilai tukar USD atau IDR secara lebih akurat. Jadi nantinya bisa memberikan gambaran yang lebih baik bagi analisis ekonomi. Dan untuk metode yang kami gunakan, kami memilih STM atau Long Term Memory. Dan untuk bagian selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ezra Prasetya Pangaribowo dan saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian pustaka. Pertama, ada studi terdahulu. Berbagai penelitian telah menunjukkan efektivitas model LSTM dalam memprediksi nilai tukar mata uang. Ekrugi dan Hamiceta pada tahun 2023 membuktikan bahwa LSTM mampu memprediksi nilai tukar Euro USD dengan tingkat akurasi yang tinggi, dengan nilai R-square 0,978. Sementara itu, Meng et al. Pada tahun 2024 membandingkan model LSTM, CNN, dan Transformer dan menyimpulkan bahwa integrasi data fundamental ekonomi dapat meningkatkan performa prediksi. Penelitian-penelitian ini menguatkan bahwa pendekatan deep learning lebih unggul dibanding metode statistik tradisional dalam analisis time series ekonomi. Selanjutnya ada kerangka teori. Itu nilai tukar merupakan data deret waktu atau time series yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geopolitik. Untuk memodelkan pola fluktuatif ini, dibutuhkan pendekatan yang mampu memahami hubungan temporal seperti LSTM. LSTM adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk menangani data sekuensial dengan mengatasi masalah vanishing gradient melalui mekanisme gerbang memori. Dengan struktur ini, LSTM sangat cocok untuk tugas prediksi nilai tukar berdasarkan data historis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prediksi nilai tukar mata uang merupakan salah satu tantangan penting dalam analisis finansial karena volatilitasnya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan
mengembangkan model prediksi nilai tukar USD to IDR menggunakan long short-term memory, sebuah arsitektur jaringan secara berulang yang efektif untuk data time series. Penelitian ini melibatkan penggunaan model long short-term memory LSTM digunakan karena mampu memahami pola temporal jangka panjang, seperti contoh nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh tren historis jangka panjang mingguan maupun bulanan. Dataset. Untuk mendapatkan dataset yang valid dan menyeluruh maupun mencakup dengan apa yang akan diteliti, kami mengambil data dari website bernama investing.com yang memenuhi kebutuhan penelitian yang diambil dengan format CSV. Data diunduh manual dan mata uang yang kami gunakan adalah USD to IDR. Data diambil dari tahun 2018 hingga 2025. Pemrosesan data bertujuan untuk mengubah maupun menghapus data agar dapat melakukan pemrosesan data dengan cara seperti membersihkan kolom yang tidak dipakai, membersihkan koma, mengisi kolom yang kosong, ataupun mengkonversi data tipe data tanggal atau date time. Yang kami lakukan ialah mengkonversi angka. Terdapat angka yang ditulis dengan koma dan titik, yang dipisahkan dengan koma dan titik, agar komputer dapat membaca maupun mengkalkulasi ataupun memproses data tersebut, maka titik koma atau datanya akan dipisah dari titik dan komanya. Mengubah tipe data menjadi date time, menentukan data target, menormalisasikan data. Pembentukan dataset time series. Ini di mana LSTM digunakan fungsi dasar windowing, yaitu bertujuan untuk mempersiapkan untuk melatih model, mengurutkan input dan nilai output yang sesuai yang ingin kita prediksi. Lanjut ada splitting data, bertujuan untuk memisahkan antara data yang akan di-training dan diproses untuk testing. Dibagi menjadi 80-20, 80 data training dan 20 data testing. Model yang kita gunakan adalah LSTM. Prediksi modelnya, poin ini mendefinisikan prediksi menggunakan data yang telah di-train di LSTM, lalu mengubah prediksi data dan data asli ke skala semula atau kondisi sebelumnya yang sebelum dilakukan skala. Karena model dilatih menggunakan data yang telah dinormalisasi, maka hasil prediksi YPRED juga masih dalam skala yang dinormalisasi untuk mengevaluasi performa model dan memahami hasil prediksi dalam skala asli nilai tukar. Kita perlu membalikkan proses normalisasi. Pertama, Y-test berisi nilai tukar aktual untuk data uji, namun masih dalam bentuk dinormalisasi. Kita ubah Y-test menjadi array 2 dimensi, lalu di reshape -1 karena metode inverse transform dari scalar mengharapkan input dalam bentuk 2 dimensi. Lalu kita terapkan scalar.inverse transform untuk mengembalikan nilai-nilai tersebut ke skala aslinya atau nilai tukar sebenarnya. Hasil disimpan dalam variabel Y test aktual, begitu dengan Y prediksinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian evaluasi dan dataset. Nah, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis nilai tukar mata uang USD terhadap Indonesia Rupiah dari tahun 2018 hingga Mei 2025. Nah, kami memperoleh data ini dari situs investing.com. Dataset ini berisi harga penutupan harian atau close dan diunduh dalam format CSV. Data ini mencakup lebih dari 1.800 entry dan mencerminkan dinamika nilai tukar yang fluktuatif akibat faktor makroekonomi dan geopolitik. Nah, untuk keperluan prediksi, data telah melalui tahap pra pemrosesan meliputi penghapusan karakter ribuan,
berarti titik, dan konversi koma desimal menjadi titik. Nah, transformasi kolom tanggal menjadi tipe date time dan disetel sebagai indeks. Kemudian pengambilan kolom harga penutupan sebagai target prediksi. Nah, kemudian keempat adalah normalisasi data menggunakan min-max scaler ke rentang 0,1 untuk mempercepat dan stabilkan proses pelatihan model. Nah, kemudian dataset kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji untuk memastikan model dievaluasi secara objektif terhadap data yang belum pernah dilihat. Nah, selanjutnya adalah evaluasi model. Nah, ini tuh untuk mengevaluasi kinerja model LSTM digunakan beberapa metrik umum dalam regresi time series, yaitu mean absolute error atau MAE, yang rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi. Yang kedua adalah mean square error atau MSE, yang rata-rata kesalahan kuadrat yang memperbesar dampak error besar. Yang ketiga adalah root mean square error atau RMSE. Akar kuadrat dari MSE memberikan interpretasi langsung dalam satuan yang sama dengan target. Yang keempat adalah R quadrat score atau R square. Nah, ini mengukur seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Setelah proses pelatihan data dan prediksi, hasil prediksi yang masih dalam bentuk data terstandarisasi dikembalikan ke skala asli menggunakan inverse transform agar dapat dibandingkan secara realistis dengan nilai tukar sebenarnya. Selanjutnya adalah perbandingan visual. Jadi sebagai pelengkap evaluasi numerik, dilakukan pula visualisasi hasil prediksi terhadap nilai aktual, yaitu grafik yang dihasilkan menunjukkan bahwa arah tren naik atau turun dari prediksi mengikuti pola data asli. Yang kedua adalah selisih nilai prediksi dengan aktual sangat kecil, yang umumnya hanya selisih beberapa puluh hingga ratus rupiah. Nah, yang ketiga adalah grafik prediksi tampak halus namun tetap responsif terhadap perubahan signifikan dalam data aktual. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model STM tidak hanya memberikan prediksi yang akurat secara angka, tapi juga secara visual menyatu dengan pola data aktual. Yang penting untuk aplikasi praktis seperti pengambilan keputusan dalam perdagangan valuta asing. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model long short-term memory atau LSTM terbukti efektif dalam memprediksi nilai tukar mata uang USD terhadap IDR atau Indonesia Rupiah. LSTM mampu menangkap pola kompleks pada data deret waktu atau time series berkat struktur jaringan yang dirancang untuk mengingat informasi jangka panjang. Melalui tahapan pra-pemrosesan yang sistematis, model berhasil dilatih menggunakan data historis dari tahun 2018 hingga 2025. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik MAE, MSE, dan RMSE, dan R-squared. Hasilnya menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang rendah dan nilai R-squared yang mendekati 1. Ini berarti model memiliki performa yang sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data. Secara visual, hasil prediksi juga menunjukkan kemiripan tren dengan data aktual. Grafik prediksi mengikuti arah pergerakan data asli dengan selisih yang sangat kecil. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa model tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga responsif secara visual terhadap dinamika nilai tukar. Dengan demikian, model LSTM dapat menjadi alat bantu yang potensial dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya dalam konteks analisis pasar valuta asing. Ini membuktikan bahwa integrasi kecerdasan buatan dalam bidang ekonomi bukan hanya memungkinkan, tapi juga sangat menjanjikan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.